Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Ada beberapa kejadian langka dalam dunia binatang, fokus pada perburuan di alam liar, dan kejadian langka itu cukup mengharukan, sampai-sampai membuat hati ingin berkata, kenapa harus terjadi? Apa saja kejadian mengharukan versi DPL itu? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Serval, kucing liar yang berukuran kecil. Mungkin kurang begitu dikenal, tapi jadi salah satu jenis kucing yang punya penampilan menarik. Serval sering memburu ular dan burung. Meski bertubuh kecil, mereka juga punya kemampuan berburu yang hebat. Dalam suatu momen, serval bertemu dengan singa. Sebenarnya, kedua hewan ini adalah kerabat, sama-sama keluarga Felidae, cuma beda jenis dan ukurannya. Dalam pertemuan itu, singa menyerang dan mengalahkan serval. Kenapa ya? Padahal singa tidak memangsa serval itu. Serval juga tidak terlalu mengancam para singa. Sekelas cakal aja tidak diserang oleh singa. Kenapa serval itu malah diserang? Ini adalah momen yang cukup menyedihkan. Keduanya jarang bertemu. Sekalinya terlihat bertemu, malah seperti ini. Kasihan servalnya. Dan kita memang harus mengakui bahwa singa jadi salah satu pemangsa berwajah dingin. Momen yang langka di mana buaya menyerang citah. Ada dua kasus yang pernah admin lihat. Pada kasus pertama, citah berhasil kabur dari buaya. Dan di kasus kedua, buaya bisa memangsa citah dengan sekali serangan. Kenapa sih harus citah? Kayaknya kok gak seharusnya aja gitu. Tanpa perlawanan berarti, sekali serang, tarik ke dalam air, dan gimana jelasinnya ya? Kejadiannya berlangsung begitu cepat sih. Sebagai salah satu pemangsa yang paling disukai, tentunya banyak orang yang punya perasaan hampir sama dengan admin. Seakan tidak rela aja, kenapa harus citah yang jadi mangsa buaya? Tapi mau gimana lagi, emang udah takdirnya. Meski dikenal sebagai salah satu pemangsa yang tanpa belas kasihan, buaya juga mengalami kondisi yang menyedihkan. Selain jadi mangsa bagi pemangsa lain yang lebih kuat, buaya kadang tidak berdaya ketika menghadapi musuh kecil yang mengincar telur dan anak mereka. Meski sudah berjuang keras melindungi telurnya, tapi induk buaya seakan tidak berdaya menghadapi serangan kadal monitor yang berhasil mencuri telurnya. Kadang sih emang sebel sama buaya. Tapi dalam kondisi ini, kok malah jadi kasihan ya? Induk buaya yang sebenarnya kuat, jadi kelihatan lemah ketika harus melindungi telurnya. Padahal yang dilawan adalah kadal monitor. Coba kalau honey badger, kayaknya lebih dramatis lagi. Menjaga anaknya agar tetap selamat adalah perkara yang sulit bagi induk kerbau. Pasalnya, beberapa pemangsa yang sebenarnya tidak berani memburu kerbau dewasa, nyatanya masih nekat memburu kerbau kecil. Salah satunya adalah anjing liar Afrika. Udah nyerangnya keroyokan, gak ada rasa kasihan sama sekali, dan induk kerbau terpaksa menyelamatkan diri dan meninggalkan buah hatinya hingga jadi makanan anjing liar. Sang induk hanya bisa meratapi nasib dari jauh. Dia tidak bisa berbuat banyak. Menyedihkan sekali. Sebenarnya bukan hanya kerbau aja sih. Hampir semua induk hewan juga mengalami nasib serupa. Para entelop kecil sering jadi sasaran perburuan dan induknya tidak bisa berbuat banyak. Begitu pula dengan hewan lain yang akhirnya kehilangan anaknya. Macan tutul kadang jadi pemangsa yang tanpa ampun dan bahkan terkesan pengis. Tapi ketika menghadapi lawan yang lebih kuat, macan tutul terlihat seperti kucing kecil yang malang. Ketika anaknya dimakan harimau, sang induk cuma bisa melihat dari atas pohon, tidak mampu melawan. Mau turun ke bawah aja, masih gemeteran. Kejadian yang bisa dibilang jarang terlihat. Harimau memakan macan tutul. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya harimau. Sekelas macan tutul aja bisa jadi mangsa mereka.
induk macan tutul sebenarnya serba salah. Mereka memang bisa berlindung di atas pohon jika diserang hewan lain. Cuma masalahnya, kalau ada anaknya yang masih kecil dan belum bisa memanjat pohon, maka kejadiannya seperti itu. Induknya selamat, tapi anaknya jadi sasaran. Bukan hanya harimau, hyena juga pernah memangsa anak macan tutul, di mana induknya tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa sembunyi di atas pohon. Padahal anaknya udah sembunyi di bawah, tapi ketemu juga sama hyena. Ya, mau gimana lagi, roda nasib dalam dunia binatang. Jadi ceritanya, induk singa kehilangan satu anaknya. Setelah melakukan pencarian dengan mencium jejak bau yang ada, akhirnya jejak itu mengarah pada sebuah pohon. Dan ketika sang induk melihat ke atas, terlihatlah bangkai anaknya di ranting pohon itu. Sedih, sudah pasti sedih. Siapa lagi pelakunya kalau bukan macan tutul? Ketika ditinggal induknya, anak singa diserang macan tutul dan dibawa ke atas pohon, dijadikan makanan. Padahal ketika singa menemukan anak macan tutul, mereka dirawat seperti anak sendiri. Padahal ketika sudah memojokkan macan tutul, para singa mengampuninya dan membiarkannya selamat. Tapi balasannya kok seperti ini. Musim kemarau tiba, sungai mengering, dan hewan-hewan berkumpul di suatu kubangan air demi bisa minum. Di mana di kubangan itu sudah berkumpul para buaya dan kuda Nil. Udah mirip seperti perangkap. Singkat cerita, induk babun sedang kehausan. Dengan hati-hati, ia minum air di pinggiran. Dan tiba-tiba buaya menyerang. Induknya bisa selamat, tapi anaknya tertangkap. Induk babun tidak mau menyerah begitu saja. Ia menyerang balik buaya itu, dan setelah pertarungan yang sengit, akhirnya buaya melepaskan anak babun dan akhirnya kembali ke pelukan induknya. Sayangnya, babun kecil yang ada di pelukan induknya itu ternyata sudah lemas. Serangan buaya telah membuatnya mati, tapi sang induk tetap memeluknya, seakan menganggap bahwa anaknya masih hidup. Menyedihkan. Butuh waktu agar sang induk bisa ikhlas dan melepaskan kepergian anaknya. Jujur aja ya, beberapa dari kita sepertinya senang ketika singa berhasil menangkap dan mengalahkan hyena. Tentunya karena singa disukai dan hyena dianggap sebagai salah satu hewan yang tingkahnya menyebalkan. Tapi melihat singa yang berhasil menemukan sarang hyena, lalu menyerang semua hyena yang ada di lubang sarang, mereka yang masih kecil itu loh, tanpa ampun diserang semuanya. Sementara induknya hanya bisa melihat dari jauh tanpa bisa berbuat banyak. Kalau yang diserang hyena dewasa, kayaknya nggak jadi masalah. Tapi dengan menyerang hyena kecil, tentunya itu terlalu menyedihkan. Tapi mau gimana lagi, persaingan di alam liar emang begitu. Satu lagi kejadian mengharukan yang pasti sering menimbulkan rasa kasihan. Ketika para pemangsa tengah memakan mangsanya, sementara mangsanya ternyata masih bergerak, menjerit, dan seakan tidak berdaya sama sekali. Kadang-kadang admin langsung melewati kalau lihat adegan seperti itu, jadi kesal sendiri soalnya. Ada beberapa pemangsa yang emang punya teknik berburu seperti itu. Mereka tidak menghabisi mangsanya terlebih dahulu, dan langsung memakan mereka meski masih bergerak. Iya kalau makannya cepat. Kadang-kadang mereka seperti menikmati jeritan mangsanya. Makanya, keluarga kucing lebih disukai karena kebanyakan emang punya teknik berburu yang terkesan lebih halus, di mana mereka memastikan mangsanya tidak bergerak terlebih dahulu sebelum akhirnya memakan mereka. Nggak kayak hyena, anjing liar, beruang kutub, babun, dan pemangsa sejenis yang kalau berburu cuma modal nangkep dan langsung dimangsa begitu saja. Gimana ya, kadang nggak tega dan jadi pengen bantu mangsanya tapi cuma bisa lihat dari video. Tapi mau gimana lagi, mereka bisanya cuma kayak gitu. Nyari makan emang susah. Kadang-kadang para pemangsa harus mengeluarkan sifat terpuas mereka demi bisa makan, demi bisa bertahan hidup. Bagi kita, beberapa dari mereka terlalu puas dan melakukan hal yang terkesan menyedihkan. Tapi seperti itulah kondisi di alam liar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.